Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Baik pemirsa, saat ini kita ketemu kembali dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita setelah bulan suci Ramadan. Saat ini kita berada di bulan Syawal, bulan yang kita raih setelah berpuasa selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Tentu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kita akan menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Untuk itu tema kita pada hari ini adalah karakter muslim yang bertakwa, yang insya Allah akan dikupas, dibahas oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Ansari Yamamah MA, yang merupakan dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, sudah bisa kita membuka masker ini Ustaz, supaya dikenal, supaya dilihat ini Ustaz senyumannya, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat semuanya Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, untuk mengawali acara kita ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Ahmad Ramadhani SPDI, yang akan membacakan surah Ali Imran dari ayat 133 sampai 134. Kepada Qari dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dan yang membacakan Al-Quran tadinya adalah Qari juara 1 pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Serdang Bedagai. Semoga bacaan Al-Quran tadi menambah keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nantinya kami akan mengajak Anda untuk bertanya langsung dengan Al-Ustaz dengan telepon interaktif di nomor 0614142353 0614142353 dan insyaallah kami akan menunggu pertanyaan pemirsa setia yang berada di rumah. Baik, kita tidak sabar akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz. Ustaz, tema kita adalah tentang karakter muslim yang bertakwa, Ustaz. Untuk muqaddimah pengantar tema kita dipersilahkan, Ustaz. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada yang kami muliakan. Alhamdulillah, karena ini masih Syawal ya, maka kita juga mengucapkan selamat bergembira berhari raya, mohon maaf lahir dan batin, dengan harapan semoga bangsa kita ini semakin maju, amin, berkembang dan bisa berkompetisi secara global. Amin. Supaya puasa Ramadan dan Syawal itu adalah peningkatan. Jadi masyarakat, umat Islam, masyarakat bangsa dan negara ini yang sudah berabad-abad melaksanakan ibadah puasa ini harus ada peningkatan. Tentu saja bahwa ibadah puasa itu kan ujungnya itu untuk bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, oleh karena itu menjadi orang yang bertakwa, apa yang harus kita lakukan setelah bertakwa? Kan begitu? Ini kan janji Allah ini. Orang menjadi bertakwa. As-saim, as-saimat menjadi bertakwa. Lantas apa yang harus dilakukan dalam Syawal dan bulan-bulan selanjutnya? Nah, Syawal itu tadi artinya peningkatan. Nah, kita rujuk kepada ayat Al-Quran. Allah sudah jelaskan di dalam surah Al-Imran yang tadi dibacakan oleh qari kita. Allah perintahkan salah satunya itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ilal akhir. Allah perintahkan kepada orang yang bertakwa itu untuk segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Nah, beristighfar ini ya tentu astaghfirullah dan seterusnya. Ini tergantung model jenis meminta ampun kepada Allah. Tapi perintah kepada orang bertakwa itu meminta ampun kepada Allah. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu punya sensitivitas tinggi kepada Allah ketika dia melakukan dosa kepada Allah. Nah, minta ampun ini penting. Apa yang paling bahagia di muka bumi ini? Salah satu yang sangat membahagiakan itu adalah ketika kita diberikan maaf. Nah, ketika Allah memberikan maaf kepada kita, disitulah kebahagiaan itu. Orang-orang yang bertakwa itu senantiasa segera meminta ampun, karena itu perintah. Nah, ketika keampunan itu dapat, disitulah muncul kebahagiaan. Samanya kita hidup di muka bumi ini, apa yang paling membahagiakan? Kemaafan.
Ada orang yang melanggar, katakanlah melanggar hukum. Apa yang paling bahagia sama dia? Tentu ketika diputihkan, dimaafkan dari tindakan hukum. Makanya banyak orang berupaya untuk lepas dari kesalahan hukum itu. Orang akan upayakan apa saja. Orang akan bayar mahal, ratusan, juta, miliaran mungkin orang akan bayar, asal lepas ataupun mendapatkan kemaafan daripada hukum. Padahal hukum itu sesungguhnya tidak bisa dimaafkan, harus dijalani dalam konteks hukum positif. Tetapi dengan Allah kita bisa meminta ampun. Contoh yang lain, misalnya saya katakan tadi bahwa kemaafan itu adalah sebuah kebahagiaan ketika kita dapati. Dalam konteks berkehidupan, misalnya saya seorang suami, istri saya marah karena saya ada salah, ya. Jadi istri kita marah kepada kita karena kita ada salah, kita akan berupaya untuk minta maaf kepada istri kita. Kalau tidak dimaafkan istri kita, kesalahan kita, kita pun pergi kerja hoyong di jalan. Pikiran galau, tak tenang. Kenapa? Karena tidak dimaafkan oleh istri kita. Kalau tidak dimaafkan istri kita, masuk rumah pun kita payahlah. Pintu susah dibuka, kan begitu ini. Kalau sudah dimaafkan oleh istri kita, maka kita akan memberikan segala sesuatu tanpa tersisa kepada istri kita itu. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan kebahagiaan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa begitu juga. Kalau minta ampun kepada Allah atas kesalahan kita, diampunkan oleh Allah, tentu akan mendapatkan segala sesuatu. Diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah, pertama, dia punya sensitivitas terhadap antar kutip dosa, kesalahan yang dia lakukan kepada Allah. Oleh karena itu Allah suruh wasari'u ila maghfirah, bersegeralah meminta ampun. Tapi tentu saja saudara-saudara, tuan-tuan guru, para pemirsa yang kami muliakan, istighfar, kata-kata maghfirah, keampunan di sini tidak hanya dalam konteks keampunan dimaafkan. Jadi maksudnya adalah untuk mendapatkan keampunan dari Allah ini tidak hanya beristighfar, itu maksud saya. Dalam berbagai kitab tafsir, kalau kita lihat misalnya tafsir Imam Al-Maraghi misalnya, jadi wasari'u ila maghfiratin itu tidak cukup dengan ucapan apa tadi? Istighfar, ya, astaghfirullahaladzim dan seterusnya. Itu tidak cukup. Tetapi maknanya itu adalah hendaklah kalian melakukan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang membuat Allah senang kepada kalian. Itu dia. Jadi aktivitas yang membuat Allah senang kepada kita itu kita lakukan supaya kita cepat mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Menyedekahi atau membantu anak yatim. Ini kan pekerjaan yang Allah sangat senang, Rasul sangat senang. Kalau kita membantu anak yatim, bersedekah, berinfak kepada anak yatim, membantu pendidikan anak yatim, Allah akan senang dan cepat diberikan keampunan itu. Cuman kadang-kadang masalahnya para pemirsa, kalau kita membantu anak yatim, kita senter dulu ibunya, kan itu. Ini yang kadang-kadang bermasalah. Padahal kalau membantu anak yatim itu tak perlu disenter ibunya dulu. Ini persoalannya. Itu barangkali pembukaan. Baik Ustaz. Itu masih karakter yang pertama itu Ustaz. Itu pertama. Dia punya sensitivitas terhadap dosa yang dia punya, sehingga dia segera cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Sangat menarik tadi bahwa orang yang bertakwa itu salah satu kebahagiaannya adalah mendapatkan keampunan dari Allah kemaafan, ya, Ustaz, ya. Tentu kita tidak ada yang luput dari kesalahan Ustaz, ya. Dan dosa itu. Betul Ustaz, ya. Tentu mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan ini kita senantiasa mengakui bahwa kita ini manusia yang bergelimang dengan dosa, fakir, dhaif di hadapan Allah, sehingga kita butuh ampunan Allah. Butuh Ustaz, ampunan. Dan harus bertingkat, selalu minta ampun. Karena Nabi sendiri pun beristighfar itu 100 kali setiap malam. Masya Allah. Bahkan tadi Ustaz sampaikan, bukan hanya cukup mengakui bahwa kita ini berdosa, minta ampun, tapi tunjukkan action kita Ustaz, ya, betul. Sesuatu yang Allah cintai amal itu Ustaz, betul, ya. Terutama anak-anak yatim, segala macam. Itu contoh kecil. Masya Allah. Ada pekerjaan yang Allah suka, kita kerjakan. Masya Allah. Jadi samanya itu kita dengan konteks kemanusiaan. Kalau kita misalnya kita ada bos, pimpinan,
Kalau kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang bos kita suka, semua bos kasih sama kita. Kan begitu? Karena bos suka yang kita lakukan. Begitu barangkali analogi sederhananya. Baik, Masya Allah. Baik, Ustaz. Ustaz tadi sudah disampaikan terkait dengan karakter yang pertama ini, Ustaz. Semoga kita Ramadan ini senantiasa mengintrospeksi diri dan sensitif terhadap perbuatan dosa, senantiasa kita memohon ampunan dan berbuat perbuatan yang dicintai Allah. Ustaz, kira-kira untuk karakter selanjutnya dalam surah Al-Imran bisa dilanjutkan apa itu, Ustaz? Karakter yang kedua itu kan disebutkan oleh Allah, orang yang bertakwa tadi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Baik. Mereka itu berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan bahagia atau derita, dalam keadaan banyak duit atau tak ada sedikit duit, dia tetap berinfak. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu dia tidak akan merasa bahagia kalau dia belum bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Orang yang bertakwa itu merasa belum senang hati kalau dia belum bisa berbagi sama orang lain. Masya Allah. Artinya orang yang bertakwa itu tidak hanya mau senang sendiri, kenyang sendiri. Tidak. Makanya Nabi bilang tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga tidur dalam keadaan lapar. Ini tidak sempurna iman. Bagaimana contohnya, Ustaz? Contohnya mudah. Kalau you beli durian, kita beli durian, masak kolak durian, jangan aromanya saja sampai ke sebelah. Begitu kira-kira. Jadi durian dan kuahnya pun harus sampai ke sebelah. Kalau itu, itu dia. Jadi artinya orang yang bertakwa itu karena dia memberi dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan banyak duit ataupun sedikit duit, senang ataupun susah. Jadi karakter orang yang bertakwa itu adalah karakter pemberi. Bahasa psikologisnya begitu. Jadi karakter orang yang bertakwa itu adalah karakter pemberi, bukan peminta. Nah, kalau pemberi, karakter pemberi itu dia akan berusaha produktif supaya bisa memberi. Supaya bisa memberi. Kalau dia tidak memberi, dia ada sedih. Belum bisa aku berikan untuk tetanggaku, belum bisa aku berikan untuk adikku, belum bisa aku berikan untuk orang tuaku, untuk anak-anak susah, fuqara wal masakin, anak yatim. Apa ini? Ada gangguan dalam pikirannya, dia tidak tenang. Karena memang karakternya suka memberi. Kamu gitu? Nah, oleh karena itu dia menjadi produktif. Dia akan bekerja lebih banyak supaya dia bisa memuaskan batinnya untuk mendapatkan kebahagiaan ketika dia bisa berbagi dengan orang lain. Kalau karakternya peminta, ini akan menjadi stagnan. Kalau masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia kita ini berkarakter pemberi, maka semua orang produktif. Tapi kalau menunggu pemberian, ini tidak berkembang ini manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, tuan-tuan guru, para pemirsa yang kami muliakan, ini mudah hanya mengukurnya ini. Bagaimana mengukur you berkarakter pemberi atau peminta? Rasakan saja dalam hati kita. Kita ustadz, misalnya ini kan, dalam hati kecil kita, apa yang muncul? Apakah kita, kapan aku bisa memberi si Polan itu sesuatu? Atau kita merasa, kapan aku bisa diberi Pak Haji itu kain, misalnya. Ini dia. Jadi kalau kita merasa dalam batin kita, ada dalam batin kita itu merasa kapan aku diberi kain oleh Pak Haji. Ini karakter peminta. Tapi kalau kita sebagai ustadz misalnya nih, kapan ya aku bisa kasih anak yatim itu kain? Inilah dia baru muttaqin. Jadi kalau you sebagai ustadz, misalnya nih, you sebagai guru, kalau dalam hati kita masih ada, kapan nyawa dikasih Pak Haji itu kain lebaran? Ini belum masuk quality bertakwa. Sebab quality orang bertakwa itu dia akan menanyakan batinnya, kapan aku bisa kasih orang itu?
Gitu kira-kira. Tentu ketika melihat orang, ketika melihat jiran, ketika melihat orang yang di berpapasan dengan dia berpikir apa yang bisa ku beri nih. Apa yang bisa ku beri? Masya Allah. Itu dia. Wonderful sekali ya, Ustaz. Masya Allah. Mohon ditahan Ustaz. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, pembahasan kita semakin menarik. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Masya Allah, pembahasan kita semakin menarik, yaitu tentang karakter pribadi, karakter muslim yang bertakwa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Ansari Yamamah MA. Beliau merupakan dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik pemirsa yang di rumah, kami mengajak Anda untuk telepon interaktif bersama kami di nomor 061414233, 061414233. Kami akan menunggu pertanyaan dari pemirsa ya. Ini pembahasan kita sangat menarik sekali karena dalam momen Idul Fitri, momen Syawal ini perlu kita untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan karakter muslim yang bertakwa. Baik pemirsa, silakan hubungi di nomor 06141423353. Baik Ustaz, ini bisa kita lanjutkan Ustaz terkait dengan tema tadi. Ustaz menyampaikan bahwa karakter muslim yang bertakwa itu gemar berbagi. Rasanya sakit hatinya kalau tak berbagi dia Ustaz. Terkadang Ustaz, orang berbagi ini dipilih-pilihnya Ustaz. Pilih-pilihnya mungkin yang biasa-biasa dikasihnya, tapi ada orang yang betul-betul dia memberikan Ustaz, yang terbaik. Ini bagaimana nih Ustaz? Baik. Ada ayat memang itu selalu kita rujuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Imran barangkali kalau salah saya, ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ila akhir. Nah, jadi memberi ini pertama kita sebenarnya sebaiknya tidak memilih siapa yang mau kita kasih. Asal yang kita kasih itu masuk dalam kelompok yang memang pantas untuk menerima infak dan sedekah. Kecuali kalau you bagi hadiah, itu soal lain ya. Tapi kalau infak dan sedekah itu harus kita beri kepada paling tidak yang 8 asnaf itu. Makanya jangan kita pilih-pilih. Maka saya katakan di awal tadi, kalau kita bersedekah dengan anak yatim, jangan dilihat dulu siapa ibunya, bagaimana keadaan ibunya. Kamu gitu nih. Kalau ada anak yatim ya kasih saja anak yatim tadi. Begitu kira-kira ya. Tapi memanglah kalau kita bersedekah kepada orang memang lebih diutamakan yang fukara yang suka ke masjid daripada yang jarang ke masjid. Memang ada, kalau ada beberapa orang miskin, diutamakanlah yang suka ke masjid, rajin beribadah, ini lebih utama. Tapi sesungguhnya pada secara umum tidak perlu ada klasifikasi itu. Siapa yang lebih membutuhkan, kepada dialah infak dan sedekah itu dikasihkan. Nah, terkait barang yang kita sedekahkan, ini kadang-kadang kita selalu mengatakan tidak akan bahagia kamu kalau kamu tidak mensedekahkan, menginfakkan apa yang kamu sukai. Nah, dalam penafsiran yang kita lihat selalu disebutkan barang yang paling kamu sukai, barang yang paling istimewa. Di ayat itu tidak ada menyebutkan barang yang paling kamu sukai, barang yang paling kamu istimewakan. Itu hampir sulit untuk merealisasikannya. Contoh yang paling mudah, kalau kita tanya apa yang paling kita sukai, tentu kalau kita punya mobil itulah yang paling kita sukai. Sanggup kita menginfakkan mobil kita itu? Berat.
Seandainya pun Adinda punya mobil 2, Adinda punya mobil 1 paling disukai, 1 suka. Berat Adinda mengimpakkan mobil yang paling disukai itu. Nah, berat mengimplementasikan ayat ini kalau kita pahami apa yang paling kamu sukai, apa yang paling istimewa sama kamu. Sebenarnya pemahamannya itu menurut saya adalah bahwa apa yang disukai dalam komunitas itu. Karena ayat itu kan jamak, bukan personal satu, jamak. Apa yang disukai oleh komunitas kita, masyarakat kita ini. Yang kita beri pun yang kita suka, yang menerima pun suka juga. Dan suka ini maksudnya adalah para pemirsa sesuai dengan standar penerima. Contoh, Adinda punya jam harga 10 juta. Tentu Adinda suka jam 10 juta. Kalau kita kasihkan kepada katakanlah tadi orang fakir yang mungkin dia juga belum pernah pakai jam. Jam yang 10 juta itu kan bukan standar dia. Kalau kita kasihkan juga jam 10 juta dengan dia, bisa jadi jam itu membawa malapetaka sama dia. Atau tidak dipakai sama dia. Atau paling-paling menjadi ocehan orang. Ah, ini jam palsunya ini katanya. Padahal jam asli, tapi dibilang orang palsu, mudarat sama dia. Artinya sesuatu yang kita infakkan itu kita pun suka, masyarakat banyak suka, yang menerima pun suka sesuai dengan standar dia. Itulah yang dimaksud dengan tuhibbun. lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun itu. Jadi jangan dikatakan apa yang paling kamu sukai, apa yang paling istimewa, itu berat untuk melaksanakannya. Tapi kalau apa yang kalian sukai dalam secara kolektif dalam sebuah kehidupan itu lebih mudah. Artinya kita tidak mesti kasihkan jam kita yang 10 juta ini, kita bisa belikan 1 jam yang baru, yang mungkin lebih murah, yang sesuai dengan standar. Siapa tadi? Si penerima. Baik, Masya Allah. Itu dia. Baik, Masya Allah. Itu lebih mudah ya. Wonderful, Ustaz. Lebih mudah kita untuk berinfak ya, bersedekah dan lain-lain. Baik. Cuman Ustaz begini, tadi ada terkait dengan bahwa berinfak di kala lapang dan sempit. Ini Ustaz, ketika lapang mungkin situasinya tidak begitu sulit ini Ustaz ya. Ketika kita lapang mungkin ya mudah saja kita berbagi kan. Kemudian yang dikatakan ketika sempit ini Ustaz, ini bagi apa hikmah ini Ustaz? Apa kehendak Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ini? Karakter apa ini Ustaz? Ya. Jadi memang kemuliaan seseorang itu ada pada sifat memberi. Allah ini kan maha pemberi. Tidak ada Allah itu peminta. Peminta ini biasanya kan lemah, punya kekurangan. Nah, orang yang punya kekurangan itu kan tak ada kemuliaan. Tapi kalau memberi, ada kemuliaan sama dia. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang mulia sesungguhnya. Jadi Allah ingin menunjukkan bahwa posisi orang bertakwa itu orang yang mulia. Tentu saja, mana yang lebih kita muliakan dalam kehidupan? Si penerima, peminta, atau pemberi? Pemberi. Nah, ini artinya bahwa Islam, Allah menginginkan kepada kita bahwa umat Islam itu adalah orang yang mulia dalam kehidupan ini. Jadi menunjukkan semangat, sifat terhadap kemuliaan kedudukan seseorang. Jadi lapang dan susah, lapang dan sempit, dia tetap berbagi. Ya, kalau bahasa kita itu banyak tanda ada, sedikit tanda bersaudara. Kan begitu. Yang penting kasih walaupun sedikit. Banyak kasih banyak, sedikit kasih sedikit. Itu bahasa di kampungnya begitu. Tanda apa namanya bersaudara. Itu? Persaudaraan supaya kuat. Cuman kadang-kadang kita tanda teringat. Tanda teringat. Kadang-kadang yang saudara-saudara, tuan-tuan guru, para pemirsa, kadang-kadang kita ini waktu sedikit duit suka berbagi. Udah banyak duit lupa. Atau sebaliknya. Tapi sebaliknya saya rasa kalau banyak duit kita sudah selalu berbagi, berinfak, waktu pun sedikit duit, sempit kondisi, tetap kita juga pengen berbagi.
Yang biasanya itu tuh sikit duit lagi susah, suka bagi-bagi. Begitu. Udah lapang, udah banyak duit, lupa berbagi-bagi. Orang kaya baru gitu. Itu barangkali yang berbahaya saya pikir. Baik. Tapi intinya Allah Baik, ingin menunjukkan sebuah kemuliaan yang dimiliki oleh orang bertakwa dan dimiliki oleh sebuah masyarakat yang suka memberi itu akan memberikan kemuliaan kepada diri. Tentu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini memiliki sifat memberi ini Ustadz ya, Yes. memberi apapun kondisinya Ustadz. Bagaimana ya. kondisi? Berikan. Bagaimanapun kondisinya. Baik. Ustadz. Banyak, tanda beri banyak, sedikit beri sedikit. Baik. Jangan pernah berhenti untuk Memberi. Baik Ustadz. Sudah cukup jelas sekali dan menggugah hati Ustadz. Baik Ustadz, kita ini mengajak pemirsa terlebih dahulu untuk bertanya Ustadz. Mungkin saking asyiknya mendengar tausiah lupa bertanya nih Ustadz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berada di rumah, yang setia menonton hari ini, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0614142353 0614142353. Tema kita yaitu kepribadian atau karakter muslim yang bertakwa. Nah, kita akan lanjutkan ya sembari kami menunggu pertanyaan dari pemirsa. Ustadz, tadi sudah ada 2 karakter. Karakter selanjutnya terkait dengan pribadi muslim yang bertakwa ini apa Ustadz? Sesuai dengan ayat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Ini karakter. Wal kaziminal ghaiz ini selalu diartikan menahan amarah. Ya, menahan amarah ini kadang-kadang bisa juga berbahaya secara psikologis. Nah, sebenarnya karakter orang yang bertakwa itu atau sifat orang yang bertakwa itu wal kaziminal ghaiz ini adalah dia orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mengelola emosi. Itu dia. Dia punya kemampuan untuk mengelola emosi. Orang-orang yang bertakwa itu dia tahu kapan dia harus marah, kapan dia tidak marah. Bukan dia harus marah sepanjang hari. Dan bukan juga dia tidak marah sama sekali. Nah, dia marah ketika keyakinannya, agamanya dihinakan oleh orang lain, dia marah. Harga dirinya diinjak-injak, dihinakan oleh orang lain, dia marah. Kamu itu jangan nanti sedikit marah, itu tidak begitu. Misalnya dalam keluarga, mungkin istri kita, ini contoh istri lah ini ya, karena udah beristri rata-rata kita ini kan gitu kan. Nah, misalnya istri kita menyetrika baju, apa namanya itu, kurang tajam ya, lipatan Ustaz ya. Kurang tajam. Mungkin dulu garisnya Ustaz biasa tajam garis itu, tapi di setrika bini kita kurang tajam, tumpul Ustaz ya, tumpul sedikit ya kan. Jangan marah. Dia tidak marah karena itu hal yang sepele, hal yang kecil. Orang yang bertakwa dari itu dikelolanya, memang ada dalam hatinya mungkin alamak agak tumpul pula setrika bini awak hari ini, kamu gitu kan. Tapi dia tidak marah. Dikelolanya, mungkin bininya lagi lelah, lagi capek dan lain sebagainya. Kan begitu. Kalau memang dia mau belipat apa tadi itu tajam, dia ambil setrika, gosok sendiri. Tambah lagi saya. Tambahnya lagi. Begitu dia. Masyarakat Indonesia juga begitu. Umat Islam Indonesia secara mayoritas di negara ini bukan pemarah, bukan pengamuk. Karena dia punya kemampuan mengelola emosi. Orang yang punya kemampuan mengelola emosi tidak termudah termakan apa tuh? Hoax. Ya. Berita-berita hoax itu tidak mudah termakan. Nah, orang Islam, jangan nanti orang Islam di negara ini diklaim sebagai tukang amok, tukang demon. Tidak. Orang yang sejatinya Muslim, sejatinya bertakwa, dia tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak jelas. Dia akan pelajari dulu isu itu betul tidak. Tidak mudah marah, tidak mudah menggelorakan terpancing amarah, karena dia punya kecerdasan, kemampuan untuk mengelola itu. Itulah arti wal kaziminal ghaiz, bukan menahan amarah, tapi punya kemampuan mengelola amarah, mengelola emosi.
Karena kecerdasan emosi itu sangat penting dalam kehidupan ini. Ya? Orang bisa sukses karena dia pandai mengelola kecerdasan emosional. Orang tidak sukses karena dia tidak pandai, apa tadi itu? Mengelola kecerdasan emosionalnya. Orang-orang yang bertakwa itu semestinya adalah mereka yang pandai mengelola kecerdasan emosional. Sehingga dia tidak sebagai pembuat biang kerok. Dia tidak menjadi biang kerok dalam sebuah kehidupan. Dia tidak suka memfitnah. Dia tidak suka memprovokasi. Dia tidak terprovokasi dan dia tidak suka memprovokasi. Kenapa? Karena dia tahu, dia pikirkan, dia kelola emosi amarahnya untuk melihat sesuatu yang ada itu. Itulah karakter orang yang bertakwa. Baik. Tentu ketika seseorang mampu mengelola kecerdasan emosionalnya ini Ustaz, kebanyakan mereka itu akan mendatangkan kecerdasan intelektualnya ini Ustaz ya. Tentu. Itu terkait itu. Terkait dia Ustaz ya. Dan ingat, kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Harus ada kecerdasan emosional. Orang yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, dia akan menjadi pekerja. Tetapi orang yang membarengi dengan kecerdasan emosional, dia akan menjadi pemimpin. Baik. Ini dia. Jadi, pemimpin itu adalah orang yang harus mempunyai kemampuan mengelola kecerdasan emosional. Baik, sudah cukup jelas sekali Ustaz terkait dengan karakter mengelola emosi tadi, mengontrol emosi Ustaz ya. Bukan berarti menahan, bukan menahan, tapi bagaimana menempatkannya pada tempatnya Ustaz ya. Ya, betul. Baik Ustaz, itu sudah kita masuki di karakter yang ketiga Ustaz. Tapi sebelum kita masuk karakter selanjutnya, kita akan mengajak kembali pemirsa Ustaz. Nampaknya asik sekali nih menonton dan menyaksikan tausiah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami mengajak Anda untuk bertanya kepada Ustadz kita narasumber terkait dengan tema hari ini, yaitu karakter Muslim yang bertakwa. Dapat ditelepon di nomor 0614142353, 0614142353. Tentu pembahasan kita sangat menarik sekali ini terkait dengan bagaimana karakter sesungguhnya terkait dengan Muslim yang bertakwa. Karena kita harus mengetahui lebih dalam apakah kita sudah termasuk dalam karakter ini, karena ini sangat terkait dengan ibadah Ramadan kita yang telah berlalu. Apabila Ramadan ini sukses, maka otomatis kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Dan bagaimana ciri yang bertakwa? Itulah dia, salah satunya sudah disampaikan terkait dengan beberapa karakter yang sudah disampaikan. Insya Allah kita lanjutkan. Kami akan menunggu pemirsa untuk bertanya dengan narasumber kita. Ustaz, bisa dilanjutkan Ustaz terkait dengan karakter selanjutnya itu Ustaz. Wal kaziminal ghaiz, kemudian lanjutannya Ustaz. Ujung ayat itu wal afina anin nas. Wal afina anin nas ini kan selalu diartikan pemaaf, ya, memberi maaf. Ya, suka memberi maaf dan berani meminta maaf. Ya tentu saja meminta maaf ini, kalau minta maaf hari raya, apa itu? Mohon maaf lahir batin. Ini tak selesai sesungguhnya. Harusnya kita sebutkan minta maaf apa kesalahan kita. Mungkin dulu misalnya saya misalnya dulu bendahara apa namanya itu, kantor misalnya, itu nih ada kawan kita kirim misalnya keluar kota seminggu, uang jalannya 1 malam 1 juta misalnya ini. Nah, lantas ketika uang jalannya 1 juta, kita tarik 1 juta. 1 juta semalam kan 7 juta nih. Kita tarik 1 juta waktu itu, tinggal 6 juta. Berani nggak kita minta maaf, Pak Haji? Disebutkan Ustaz ya? Minta maaf saya, dosa saya, salah saya. 1 juta saya tarik uang Pak Haji pada masa. Tak sanggup. Baik Ustaz, mohon ditahan dulu Ustaz. Pembahasan kita semakin menarik. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustaz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Pembahasan kita semakin menarik. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, pemirsa tetap setia bersama kami. Saat ini kita sudah berada di segmen yang selanjutnya, yaitu Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Tema kita yaitu tentang
karakter muslim yang bertakwa bersama Al-Ustaz Dr. Ansari Yamamah MA. Beliau merupakan dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik pemirsa, kami mengajak Anda untuk dapat bertanya langsung dengan Al-Ustaz kita di nomor 0614142 353. 0614142 353. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz kita. Ustaz, tadi Ustaz ada menyampaikan terkait wal afina anin nas tadi, bahwasanya kalau minta maaf tuh kita sebutkan bukan tak cukup begitu Ustaz ya. Apakah cukup makna wal afina itu hanya sekedar memaafkan saja Ustaz? Baik. Wal afina anin nas ini yang biasa diartikan memaafkan, memberi maaf atau meminta maaf. Sebenarnya dalam konteks kehidupan yang lebih luas, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, bahwa wal afina anin nas itu kita maknakan bahwa orang yang bertakwa tadi itu, wal afina anin nas, dia mempunyai kecerdasan untuk mengelola, untuk menjaga. Dia mempunyai kecerdasan untuk menjaga eleganitas relasi sosial. Maksudnya orang yang bertakwa itu, dia tahu menjaga kehadiran dia dimanapun dia duduk. Dia baik dengan tetangganya. Itu orang bertakwa itu. Tak pernah dia clash dengan tetangganya. Karena dia tahu menjaga hubungan itu supaya baik. Dia baik dengan kawannya, sahabatnya. Baik dia dengan para pemimpinnya. Baik dia dengan rakyatnya. Ini orang bertakwa. Makanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang dimana kehadiran dia, orang sekelilingnya ikut merasakan, senangkah, bahagiakah, happy. Dia tidak mengganggu orang lain. Nah, dalam konteks kehidupan kita pun, orang yang bertakwa itu tanda-tandanya banyak kawan. Banyak kawan. Kenapa? Karena orang suka sama dia. Orang tidak pernah tersakiti dengan kehadirannya. Cakapnya, bahasanya tidak menyakiti orang. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia bahasanya kasar dan tajam, nanti orang merasa tersakiti. Dia punya kemampuan itu untuk menjaga itu. Nah, oleh karena itu banyak cara. Bagaimana cara menjaga relasi sosial yang elegan? Banyak cara. Salah satunya adalah, mohon maaf saya kasih tahu. Salah satunya menjaga relasi sosial itu memberikan apresiasi. Apresiasi ini bisa dalam bentuk pujian. Jangan katakan, jangan dipuji orang, nanti sama kau bawakan pisau, lantas orang itu memotong kepalanya dengan pisau itu. Tak begitu. Pujian ini, manusia ini kan makhluk yang suka dipuji. Ada makhluk manusia yang tak suka dipuji. Memberikan pujian itu cara menjaga hubungan, relasi. Hubungan kita dengan seseorang itu salah satu cara dengan pujian. Ini kita kan tidak. Kadang-kadang kita susah dan berat untuk memuji orang lain. Apakah karena kita takut ibarat dia membawakan pisau memotong lehernya, sebagaimana dengan hadis itu? Ataukah kita merasa lebih hebat dari dia? Kita lah merasa lebih pantas dipuji ketimbang dia? Padahal sesungguhnya orang yang bertakwa itu, dia menjaga hubungan relasi bermasyarakat tadi itu, salah satunya dia suka memberikan pujian. Tapi tentulah pujian yang betul. Jangan pujian yang tidak betul. Kan begitu. Ada maksud tertentu saja memuji-muji. Memang kita memuji itu memang betul. Artinya kan begini, kadang-kadang dengan memuji itu rezeki pun bisa bertambah. Misalnya lah Adinda, misalnya Ustadz punya pulpen yang cantik. Lantas Adinda bilang, Ustadz cantik pulpen tuh. Kan begitu nih. Lantas kita pun merasa, kalau ada satu lagi di rumah pulpen yang sama, tenang, besok abang antarkan untukmu. Kan begitu kita itu. Karena kita memberikan pujian yang tulus. Kalau sudah you memuji abang, saya memuji you, kan dekat hubungan itu. Tapi kalau tak ada pujian, gersang kehidupan. Sama juga, kita pergi kantor. Misalnya kita pergi kantor, pakai sepatu cantik, baju cantik,
dasi cantik. 1 jam kita duduk di kantor tuh, kawan-kawan sekeliling satu pun tak ada memuji. Pening juga kepala kita. Hah? Tapi kalau dipujinya kita, apa? Ada chemistry. Nanti orang-orang yang bertakwa itu dia pandai memunculkan chemistry dalam apa namanya ini? Pertemanan, dalam persaudaraan, dalam persahabatan, bermasyarakat. Dia pandai memunculkan chemistry itu agar hubungan itu elegan berjalan. Baik, biasanya ketika orang disakiti, orang dianiaya, dizalimi, tentu dia merasa tersakiti gitu kan Ustaz. Justru dalam ayat disuruh untuk memaafkan ini Ustaz. Betul. Kalau yang Ustaz sampaikan justru sampai kita memberikan appreciate kepada orang-orang yang seperti itu Ustaz. Kan bukan hanya orang yang baik kita balas baik Ustaz ya. Ya, baik balas baik, orang jahat pun kita balas baik juga. Jangan balas jahat. Cuma perkara memuji ini kadang-kadang kalau kita lihat lebih jauh, memuji ini ada 2. Pertama hamdun, kedua madah. Baik. Kan begitu nih. Nah, kalau kita memuji seseorang kasihlah yang hamdun. Jangan yang madah. Karena kalau yang madah ini banyak salahnya daripada betulnya. Kalau hamdun ini mi'ah bil mi'ah. Betul, kan begitu? Pujian yang benar, apresiasi yang benar itulah yang apa tadi itu? Memperkuat hubungan, relasi bersaudara, bermasyarakat tadi itu. Baik. Begitu dia. Baik, tentu dengan sifat seperti ini insya Allah akan terjalin silaturahmi yang lebih kuat ini Tentu, Ustaz ya. persaudaraan yang kuat. Lebih kuat. Masyarakat mayoritas harus mengapresiasi yang minoritas. Jangan karena kita banyak lantas yang kecil kita sepelekan, ini tak boleh. Baik Ustaz. Baik. Begitu dia. Baik Ustaz. Nah, ini terkait dengan karakter selanjutnya nih Ustaz. Bahwa tadi sudah disampaikan ada beberapa karakter. Kira-kira apa lagi karakter muslim yang bertakwa ini Ustaz, supaya kita ini betul-betul bisa memperhatikan ini Ustaz. Silakan Ustaz. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Mereka itu orang bertakwa itu kalau dia buat salah, melanggar hukum publik, melanggar hukum sosial, merendahkan kawannya dan lain-lain dalam kehidupan ini, dia langsung sadar, cepat dia sadar. Nah, orang yang bertakwa itu cepat muncul kesadarannya kalau dia berbuat salah. Tidak larut dalam kesalahan. Karena nanti kalau larut dalam kesalahan, misalnya lah dia mungkin tadi pakai kereta baru. Kan begitu nih. Kereta baru ada muncul apanya? Apa itu? Rasa bangga, rasa apa? Kira-kira suaranya agak mengganggu sedikit kepada tetangga. Cepat dia astagfirullah, cepat dia salah. Karena salah, sadar dia, tak dibuatnya lagi. Dia diberi jabatan. Salah dalam konteks menghitung duit. Kamu gitu nih, kalkulasi proyek misalnya, salah. Cepat dia berhenti dari kesalahannya, disesalinya kesalahannya itu, dihentikannya. Dia tidak larut dia, karena itu berbahaya. Kalau satu hari ini kita tambah 1 0, aman. Besok nambah lagi. Sekali dia berbuat salah aman, dia akan akan melakukan kesalahan terus berkali-kali. Nah, orang yang bertakwa itu sekali dia buat salah, dia cepat berhenti, sadar bahwa ini salah. Itu karakter orang yang bertakwa, tidak pernah larut dalam kesalahan. Baik, tentu ada remnya dia Ustaz ya. Ada remnya, betul. Ada remnya Ustaz ya. Ada masih remnya. cakram lagi Ustaz ya. Cakram. Tentu dengan demikian dia dapat dengan berbuat kesalahan kemudian dia cepat balik, justru semakin meningkat ini Ustaz ya. Karena dia merasa bersalah. Tentu tidak dengan menyengaja istilahnya, nanti buat lagi. Ada azam, kata-kata itu kan fahisyah. Fahisyah dia Ustaz. Fahisyah itu kan bukan maksiat tapi fahisyah. Itu kan sesuatu yang jahat, ada kaitannya dengan konteks bermasyarakat. Kalau maksiat tadi barangkali ya itu lebih pas vertikal hubungan. Kalau fahisyah ini kan kejahatan kemanusiaan. Keji Ustaz ya. Itu keji kemanusiaan, zalim kepada kemanusiaan.
Makanya kata-kata itu fahisyah. Begitu dia kira-kira. Baik Ustaz. Dari sekian banyak karakter nih Ustaz, saya memperhatikan bahwa karakter yang terkait dengan hablum minallah ini sangat sedikit Ustaz ya. Dan kebanyakan ini hablum minan nas ini Ustaz. Yang pertama tadi yunfikuna fis sarra, gemar, dia punya sikap sifat memberi, kemudian dia bisa mengelola emosi, ini kan manusia Ustaz. Kemudian dia dapat bukan hanya memberi maaf, tapi justru dia bisa menjaga elegitas relasi sosial. Kemudian dia juga ketika berbuat keji, hablum minannas yang rusak, kemudian dia ingat dan cepat-cepat dia memohon ampun dan berminta maaf gitu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Ternyata takwa ini banyakan terkait dengan hablum minannas ini Ustaz. Ya, memang sebenarnya kalau kita mau melihat kunci ketakwaan itu lebih banyak dalam perspektif sosial. Baik. Nah, dengan Allah ini kan sudah ada apanya. Baik. Ibadah mahdah, dari tunjukkan tek baik. sembayang dan lain-lain. Nah, yang banyak masalah yang muncul dalam kehidupan ini kan kita bersentuhan sama orang lain. Baik Ustadz, Masya Allah ini Ustadz, waktu kita semakin sempit sekali ini Ustadz. Tentu kita ingin mendengarkan lebih lanjut tausiah dari Ustadz, tapi waktu sangat membatasi kita Ustadz. Ini waktu kita sudah semakin sempit Ustadz. Terima kasih atas penyampaian Ustadz. Mungkin dapat disapa singkat saja Ustadz terkait dengan closing statement terkait tema kita hari ini Ustadz. Singkat terima saja, kasih para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami muliakan, bahwa orang yang bertakwa itu adalah selalu meningkatkan kapasitas diri, ya, baik dalam kapasitas kemanusiaan maupun kapasitas dia sebagai hamba Allah yang terus ingin mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berbuat baik kepada manusia. Karena dia sadar bahwa perbuatan baiknya kepada manusia, masyarakat, bangsa dan negara itu menjadi standar ukuran ketakwaannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz, terima kasih Ustaz, wonderful sekali Ustaz atas tausiahnya. Sehat-sehat Ustaz ya, kirim salam sama keluarga Ustaz. Insyaallah, amin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih karena Anda tetap bersama kami di segmen yang terakhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Al Ustaz tadi dapat kita renungkan, kita amalkan dan kita tingkatkan sehingga kita nanti tetap menjaga karakter takwa kita hingga kita bertemu pada Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya Yuzaidi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Seluruh kru dan kerabat kerja mohon maaf dan mengucapkan minal aidin wal faizin fi kulli amin wa antum bi khairin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.